Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 cara paling populer yang mantan lakukan agar tidak jatuh cinta kembali kepadamu. Nah, jadi mantan berusaha keras pada saat ini, dan sesungguhnya tanpa kita sadari, kita merasakan usaha mantan agar tidak kembali kepada kita, agar tidak jatuh cinta lagi. Kenapa seperti itu? Ya biasanya sebab yang paling populer karena request dari orang tuanya. Orang tuanya pokoknya minta mantan jangan pernah terhubung lagi dengan kita, jangan pernah kembali bersama kita lagi. Nah, itu sebab yang paling populer kenapa kemudian mantan berusaha sangat keras agar tidak terhubung lagi dengan kita. Cara yang paling populer, yang pertama yang mantan lakukan dan tentu kita merasakan. Mantan memblokir nomor telepon kita, media sosial kita. Kenapa mantan perlu memblokir? Karena dia tahu persis. Jika dia beri kesempatan kepada kita untuk telepon, untuk chatting, untuk menjelaskan, dan seterusnya, maka dia akan jatuh cinta kembali kepada kita lagi. Bukan jatuh cinta saja, sesungguhnya perasaan cinta itu masih sangat besar di dalam hati mantan. Mungkin setiap malam mantan kangen kita juga sampai ke mimpi-mimpi. Tapi dia berusaha agar jangan sampai terhubung. Dan mantan menyadari betul siapa dia. Berapa besar cinta yang masih tersisa di dalam hatinya yang kemudian membuat dia selalu menjauhi kita, ya. Apa dia tidak kangen dengan kita? Dia kangen. Apa dia tidak pengen mendengarkan suara kita? Dia pengen. Tetapi tadi ada kepentingan, ada kekuatan yang lebih besar lagi, yaitu kepentingan orang tuanya, kekuatan orang tuanya. Repot ya kalau sampai dimusuhi oleh orang tua, kemudian dicoret dari daftar penerima warisan. Nah, itu yang kemudian menyebabkan mantan kenapa memblokir seluruh media sosial kita agar jangan sampai kontak lagi dengan kita, karena dia tahu persis ketika dia kontak lagi dengan kita maka dia akan kembali. Yang kedua, cara yang paling populer yang akan mantan lakukan adalah dengan memusuhi kita. Nah, kalau tadi kan secara online, nah kalau memusuhi itu di dunia nyata. Artinya kalau kita rumahnya dekat dengan mantan, mantan akan berusaha. Jangan sampai papasan dengan kita. Kalau kita lewat satu jalan, mantan akan lewat jalan yang lain. Kalau dari kejauhan dia lihat kita mendekat, maka dia akan berputar mencari jalan yang lain, ya. Kalau kita satu tempat kerja, jika ada kesempatan maka mantan akan resign, akan keluar dari tempat kerja itu. Tapi kalau itu satu-satunya tempat kerja yang mau menerima dia, maka dia sedapat mungkin akan melakukan kontak sesedikit mungkin dengan kita. Jadi kontaknya minimal saja. Ya paling ketemu dengan kita di tempat parkir ya, atau di kantin begitu ya. Jadi di luar itu dia akan selalu menghindari, termasuk jika misal bos membuat tim ya agar kita dan mantan bisa bekerja dalam satu tim untuk menggarap sebuah proyek. Maka kalau dia masih bisa minta kepada bos untuk tidak ikut di dalam tim itu meskipun honornya besar, maka dia akan menghindar. Dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga, yang juga paling populer dilakukan adalah mantan berusaha untuk sesegera mungkin bukan saja mendapatkan tetapi memamerkan pengganti kita di media sosial
atau diajak ke tempat kerja, antar jemput dia kerja. Nah, itu kan pesannya, aku sudah punya penggantimu, tidak usah mengharapkanku lagi, dan seterusnya. Padahal kalau kita pikir-pikir, pasangan mantan sekarang itu tipenya sangat bukan mantan. Ya, kita tahu persis tipe mantan seperti apa. Ini sepertinya asal-asalan saja, asal dapat saja. Tetapi ya itulah yang perlu dia lakukan, ya, agar kita tidak lagi ngejar-ngejar dia. Karena kalau satu tempat kerja begitu, kita masih ngejar-ngejar, repot juga, menghindarnya susah, ya. Nah, maka kalau perlu, acting pun akan dia lakukan. Jadi punya pasangan settingan, ya, akan dia lakukan agar kita tidak ngejar-ngejar dia. Karena kalau kita ngejar-ngejar dia, dia juga akan ngejar-ngejar kita tuh, karena dia masih mencintai. Nah, sesungguhnya ketika kita berhadapan dengan situasi dan kondisi yang demikian, ya, kita kan jadi tahu tuh, jika mantan sesungguhnya masih mencintai kita. Walaupun dia sekarang sudah punya pengganti kita, dan kita yakin jika itu sepertinya settingan, artinya kan tidak akan menuju ke jenjang yang lebih serius lagi, pernikahan misalnya, ya. Nah, bahwa modal perasaan cinta yang masih tersisa di hati mantan, juga perasaan cinta yang masih ada di dalam hati kita. Nah, inilah yang kemudian modal besar, ya. Karena tanda orang berjodoh itu jika mereka saling mencintai. Almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Nah, ketika kita masih mencintai mantan, tentu kita akan berusaha. Kalau dia tidak mau kita dekati, ya tentu usaha kita adalah menaklukkan orang tuanya. Kita tahu kan, yang menjadi tembok penghalang kita dan mantan untuk bisa bersama adalah orang tuanya. Kita tahu apa yang menjadi penyebab orang tuanya tidak menerima kita. Maka di situ tuh challenge-nya, tantangannya yang harus bisa kita taklukkan. Agar orang tuanya ini dari tidak merestui jadi merestui. Nah, jadi kita telusuri itu apa sih sebabnya mereka tidak mau dengan kita. Oh, karena kita belum kaya. Oke, kita akan berusaha untuk itu. Oh, karena kita ini pendidikannya, standarnya tidak seperti apa yang mereka harapkan. Oke, kita kuliah lagi jika begitu kan bisa, ya. Namanya itu model kuliah ekstensi, ya, sambil kerja, malam hari kita bisa kuliah, begitu, ya. Apalagi sebabnya? Oh, karena kita ini dianggap orangnya terlalu keras, ya. Mereka tipenya bukan seperti itu, ya. Kita belajar, ya, untuk menjadi seperti seseorang yang memenuhi kriteria calon menantu yang mereka inginkan. Jadi hidup itu ada waktunya memang di mana kita harus mengalah. Jadi ketika kita mencintai itu, ya salah satunya ya kita harus mengalah dengan keinginan, cara pandang, visi hidup dari orang-orang yang punya pengaruh kuat di dalam kehidupan mantan dan mereka tidak memberikan restunya. Dalam hal ini adalah orang tuanya. Nah, maka kita harus mengalah, ya, dengan keinginan-keinginan mereka, ya. Kita boleh tuh punya idealisme. Jadi misal dalam cara menampilkan diri, ya, kita ingin menjadi diri kita sendiri. Misal contoh tuh, anak-anak muda kan suka rambutnya gondrong. Saya dulu juga pada saat masih muda rambutnya gondrong, ya. Nah, tetapi orang tuanya ternyata tidak suka yang seperti itu, ya. Sudah, kita potong rambut, ya. Kita tampil yang rapi. Nah, semoga itu akan membuat
mereka melunak sikap kerasnya terhadap kita, ya, dan apa yang menjadi keinginan kita ini bisa terwujud, ya. Jadi intinya ketika orang masih cinta, dia akan terus berusaha dan orang akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Wa alaisa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.